Habis itu tipe jenis tangkinya itu nanti belakangan dulu. Nah, ini namanya persen intake permeabilitas. Ini maksudnya gini nah ya. Untuk kalau kita mau menghitung kapasitas tangki kan, kalau di kapal itu kan tangkinya kan tidak beda kalau nah ini contoh ini. Ini kan kalau ini kita asumsikan tangki ya. Nah, kan kalau perhatikan ini kan tangki ada airnya. Dia di dalam ini kan tidak ada konstruksi kan. Tetapi kalau kita di kapal dia harus ada konstruksi kan. Tidak mungkin plumbing aja gini. Nah, pasti ada konstruksi di dalam kan, apakah dia web kah, girder kah, stiffener, stringer, bracket dan segala macam. Nah, karena dia ada konstruksi, makanya kenapa dalam kita buat surface itu intake-nya itu harus kita kurangkan dia. Biasanya nanti orang asumsi volume konstruksi itu 2-3%, tapi memang pada umumnya orang ambil 2%. Makanya kenapa di sini nanti kita tulis dia 98%. Maksudnya gini nah, jadi dalam tangki itu karena ada konstruksi, otomatis kan mengurangi volume kapasitasnya kan. Nah, karena mengurangi, makanya kita isi di sini dia 98%. Jadi kita asumsikan weight, girder, angle bar atau bracket atau dan segala macam itu stringer lah atau apa, itulah yang mempengaruhi pengurangan ini dia. Makanya kita isi di sini 98%. Kalau dimensi itu nggak usah kita isi. Ini nanti diperlakukan untuk perhitungan yang lain. Nah, kemudian untuk spesifik gravity ini sesuai dengan density tangki yang akan kita isi. Kalau dia untuk balas, otomatis dia kan air laut. Nah, untuk isinya ini nanti ini ada hubungannya dengan, nah, coba perhatikan ya, analisis. Coba klik di sini, analisis, kemudian buka density. Nah, di sini nanti ada beberapa fluida. Contoh seawater ya, dia kodenya S. Ini dia spesifik gravity-nya, density-nya sekian dalam ton meter kubik lah dan segala macam. Nah, ingat kalau kita seawater dia kodenya S. Kalau water balas kodenya B, fresh water kodenya ini. Ya. Oke. Karena ini untuk keperluan balas, makanya dia isinya seawater, kita tulis S saja. Nah, jadi dia langsung berubah menjadi seawater ya. Oke. Nah, ini nomor 3 ini sama juga seawater, kita klik S saja. Ini kita klik S saja. Nah, ini karena ini untuk full oil, tangki bahan bakar. Nah, kita harus isi sesuai dengan density-nya. Bisa pakai D, diesel yang density-nya nanti 0,84. Bisa kita isi juga F yang density-nya 0,944. Ya. Tapi saya kasih tahu sama rekan-rekan sekalian, ini density ini bisa kita ubah jika kita punya data yang valid. Nah, untuk mau ubah data yang valid, kita ubah di sini nanti. Kita klik analisis, kita klik density. Nah, kemudian contoh ya, full oilnya ini ternyata density-nya dia kalau berdasarkan data yang valid kita punya dia 0,97 contoh ya, kita ubah aja 0,97. Nah, dia berubah sendiri kan. Nah, jadi saya kasih tahu nilai-nilai ini bukan nilai mutlak. Ini bisa kita ubah sesuai dengan aktual. Contoh seawaternya juga kita mau ubah. Kan biasanya kalau untuk hitung density air laut kan ada pakai alat itu. Alat namanya untuk hitung density-nya. Nah, biasanya contoh bisa dapat dia 0,22. Kita tinggal ganti aja. Nah, nanti berubah. Coba Mas Oro. Nah,
Perhatikan ya. Nah ini 0,22 kan? Oh tadi Berubah gini dia juga. kan? Oke. Terus aku baca ini kan langsung ada. Perhatikan lagi. Pada saat di density ini maksud berikan kita custom. Custom ini maksudnya kita disuruh bisa menambahkan jenis fluida yang ada. Terserah sesuai dengan kebutuhan desain kita. Nah, contoh ini. Contoh kita mau isi apa ya? Data max. Nah, Coba aku isi ini 98. kita singkatkan PX aja. Contoh ya, tak apa-apa. Ini terserah kita PX. Nah, kira-kira pertamax kita nggak tahu ya. Kira-kira 0,81 misalkan ya. Nah, itu. Nah, oke. Nah, ini. Ingat, inisialnya dia kodenya PX. Nah, ini saya oke kan? Nah, contoh di sini nanti mau diisi pertamax. Nah, ini klik aja PX. Nah, 0,81. Oke? Bukan gitu. Ini sudah mengerti ya? Oke, sudah mengerti. Ini tadi kenapa 98? Karena ada hubungannya dengan konstruksi di dalam tangki tersebut. Ini tidak usah diubah. Ini nanti ada hubungannya dengan kasus yang lain aja. Nah, sekarang ini tidak usah juga diubah, tetap aja. Nah, sekarang yang kita prioritaskan adalah ini. Mau isi yang ini. Oke, cara isinya gini. Nah, ingat ya. Ingat, saya buka AutoCAD-nya juga dulu. Jadi pengertian ini saya perkecil aja dulu supaya bisa di ini. Oke. Jadi ingat ya, ini AFT after ini maksudnya adalah sisi tangki yang paling belakang. Jadi kalau dia kasusnya ini yang saya arsir ini, tangki yang paling belakang adalah ini kan? Nah, itu adalah AFT-nya. Ini. Kalau formnya adalah tangki tersebut, sisi tangki tersebut yang paling depan. Artinya sisi tangki yang paling depan adalah ini dia, frame di frame 5. Dan yang AFT-nya di frame 0. Oke. Kita isi sekarang. Nah, sebelum ke situ harus kita perhatikan juga kapal kita kan. Kapal kita ini sudah sepakat display design grid label ya. Ingat perhatikan kapal kita itu zero point-nya di frame 2,5. Kan kemarin saya sudah ajarkan kan cara menentukan ini kan. Dia di frame 2,5 zero point-nya ya. Ingat. Kita perhatikan gambar AutoCAD dia. AutoCAD-nya ini frame 2,5. Frame 2,5 kan antara 0, 1, 2, 3. Inilah frame 2,5, zero point-nya ya. Disinilah titik nolnya. Jangan ingat ya. Oke, artinya untuk ke isi yang ini di tabel AFT ini, untuk isi ini adalah dia ke frame 0 ke belakang. Jadi dari frame 2,5 ke belakang sejauh 1375. Tapi ingat karena ini dia di belakang 0, artinya dia itu adalah minus. Jadi isinya di sini nanti adalah minus. Ingat, ini kan satuan meter. Kemudian di AutoCAD kita ini kan satuan milimeter. Jadi dibagi 1000 jadi min 1,375. 1,375. Iya. Oke. Sudah. Itu formnya adalah jatuhnya di frame 5. Kita ambil dimensional. Berarti ambil center line ya kan. Dimensional. Tarik ke atas sampai ke sini. Dari frame 2,5 ke frame 5 sebagai for. Tapi karena ini di depannya dia, maka dia nilainya positif. Isi positif 1,375. Oke. Sekarang saya ini phase port. Phase port ini adalah sisi paling kiri untuk tangki yang kita verifikasi. Perlu saya kasih ingat ya, sisi paling kirinya kan ini. Jangan ambil datanya yang
yang ini. Iya. Jangan ambil datanya yang ini dia. Nah ini. Berarti Ambil datanya yang paling Paling besar. tertinggi. Nah ini dia, paling besar dia. Hmm. Sorry, minta maaf. Harus ambilnya dari center line ya. Ya. Ini darinya dari center line. Dari center line ini center line ke Paling ke tinggi. sini. Yang paling besar ya. Oh ini kebetulan sudah ada. 39. Karena dia di Port side. sebelah kiri, jadi dia minus 3,977. Terus sekarang face starboard side itu artinya Sisi kanan. sisi sebelah kanan tangki yang kita maksudkan. Perhatikan, sisi kanannya kan ini dia. Artinya kita ambil lagi dimensionalnya nanti. Ingat ya, dari center ya, Di center line. ke sini dia. Ya. Bukan ini sudah ada 1,5. Tapi ingat, Ke sisi kiri. walaupun dia starboard side, tapi karena tangkinya dia di sebelah kiri, tetap Sisi minus. diberikan minus dia. Jadi kita tulis di sini Jadi kalau sebelah sana kanan, kalau min di sini kiri. 1,5. Oke, sudah. Nah, Kiri sekarang rasanya kita beralih ke face top sama Di sini Mina. face bottom. Jadi face top itu adalah penutup tangki tersebut. Face bottom adalah dasar tangki tersebut. Tapi ingat ya, kalau kita bicara face top, otomatis yang paling tinggi. Sama juga dengan bottom, yang paling rendah dia. Oke, kita lihat tangki tersebut. Nah, ini kita lihat tampakan sampingnya. Perhatikan ya. Ini dia. Ini kan tangkinya ya. Saya hapus HJT fendernya, ini mengganggu penglihatan kita. Saya hapus saja. Ini saya hapus juga fender pipe-nya. Nah, inilah tangkinya dia. Perhatikan ya. Dia kan topnya bisa di sini, bisa di sini kan? Kita ambil yang mana? Di Paling sini tertinggi. kan atau yang di sini? Paling tinggi. Yang kanan, karena kita sudah sepakat ambil yang paling tinggi. Kita ambil lagi dimensional. Nah, kita ingat dari baseline-nya. Baseline yang ini dia, kapal ini. Ya, kita tarik ke atas, ambilnya di sini dia. Ukur 4, tulis. Ingat karena dia positif ke atas, di atas baseline. Jadi dia 4,09. Oke, terus sekarang bottomnya. Bottomnya ada dua kemungkinan, apakah di sini atau di sini. Maunya di mana? Harus di sini, jangan di sini ya. Karena ini bottom juga benar, tapi dia bottom yang tertinggi. Kita pilih harus bottom yang terendah. Jadi kita harus pilih ini. Ukur lagi, dimensional lagi. Ingat dari baseline lagi ke kira-kira yang ini dia kira-kira ini ya, bottom ini. Nah ini kita tarik nilainya 2,0. Kita isi di sini 2,090. Oke. Nah, untuk yang ini saya tidak usah ajarkan dulu. Nanti ada kasus-kasus tertentu baru saya ajarkan ya. Ini nanti ada. Oke. Kita lihat hasilnya. 90 kan? Nah, inilah dia kakinya. Untuk mau update kasus, update tangkinya, kita klik ini dia. Update load. Nah, klik ya, tekan. Ini ada muncul informasi ini. Informasi ini muncul karena tangki-tangki yang kita tadi buat itu belum kita buatkan nilai-nilainya. Ya, kita okekan aja. Tidak apa-apa itu. Nah, ini tampakan atasnya. Kemudian oke, begini aja supaya mudah, supaya kalian tidak ini. Ini saya hapus aja dulu ya. Untuk hapus tangki caranya blok di sini. Blok di sini. Seret tangki yang kan ini, kemudian edit, pilih delete ya. Saya buang aja dulu untuk kita. Biru itu karena kita ngisi di room, nanti otomatis di sini. Nah ini perhatikan muncul. tampakan atasnya. Untuk mau munculkan nama tangkinya kita klik ini. Ini
nama tangkinya, kemudian ini diagonalnya, ini arsirannya dan segala macam semua pilihannya. Ini tampakan atas. Sekarang tampakan samping. Nah, ini dia. Dia tadi hapusnya mana? Oke, Semuanya. kemudian Semua. habis itu tampakan depan. Ini yang dari 2 sampai Ini dia tangkinya. Tampakan 3 dimensinya. Nah, ini dia. Gimana cuy? Nah, inilah tangki yang kita gambar tadi. Oke, ya. Saya munculkan menunya. Wah. Nah ini perhatikan kan, tangkinya kan, kita sudah gambar tadi kan. Oke, sudah paham? Sudah paham ya? Oke, saya ambil satu contoh lagi. Sambil satu contoh lagi yang agak sukar. Ini kita selesai jam 12 kan? Oke. Oke, kita ambil yang agak sukar. Hapusnya. Pilih mana yang kira-kira agak sukar yang kita mau coba belajar. Nomor 2 FOT. Oke. Kita tidak usah foresight, kita ambil lagi yang star foresight aja ya. Karena yang nomor foresight kan kita sudah pelajari kan. Kita belajar ini. Nomor 2 FOT star foresight. Oke. Nah, jadi caranya Aku adalah bisa ngisi nom. kita kembali lagi ke room. Intro A. Oke. Nah, kita edit, kita pilih add atau Ctrl A aja. Oke. Habis itu kita kasih nama tangkinya. Nomor 2 full oil tank star foresight. Oke. Ini tetap aja dulu, ini sama kita isi 98%. Nah, ini kita kasihkan nama karena ini isinya nanti bahan bakar. Kita pilih contoh D aja dulu ya, untuk diesel aja, ini aja. Nah, kemudian surface untuk belakangnya, AFP-nya. Nah, ini surface di belakangnya adalah di frame 5, karena tadinya kan yang kita mau hitung ini kan. Oke. Frame 5 itu dia jaraknya dari 0.1,375. Nah, isi di sini atau ini kita copy aja, taruh di sini. Oke, sudah. Sekarang untuk formnya di frame 14, ini dia 14. Oke, kita klik dimensional in dari 0 point ya ke frame 14. 6325 isi dia 6,325. Oke. Sekarang adalah nilai phase untuk di foresight. Nah, saya mau tanya, phase foresight-nya adalah yang mana? Yang ini dia, phase foresight-nya dia. Ya, phase foresight-nya itu adalah yang ini. Nilainya adalah ini. Kita isi ke sini sejauh 1,5. Oke, ini apa? Positif atau negatif? Positif. Positif ya, walaupun foresight, tapi karena dia sudah di lokasi di Kanan. starboard side, kanannya center line, jadi dia tetap diisi positif 1,5. Nah, terus untuk phase starboard side ini, untuk tangki ini adalah yang ini kan? Yang ini kan? Tapi ambil yang mana? Yang ini atau yang ini? Harus yang kanan, jangan ambil yang ini ya. Oke. Nilainya adalah 4,116. Nah, ini kita sih. Ini sudah pasti positif 4,116. Oke, sudah. Sekarang untuk topnya. Nah, kita lihat tampakan sampingnya topnya. Ini saya buang aja dulu tire fendernya supaya tak bingung kita. Buang dulu, kita buang juga ini pipe fendernya. Oke. Tangkinya kan dari frame 5 sampai frame 14 kan? Nah, inilah dia. Nah, kita sekarang topnya mau ambil di mana? Di sini atau di sini? Kanan. Kanan, benar. Kita harus ambil yang kanan. Kita dimensional. Ini dia 4,126. Perlu
perhatikan ya, ada kapal kan yang pakai chamber kan, ada kapal yang tidak pakai lurus aja kan. Nah, itu kita harus diperhatikan ya. Ya, itu harus diperhatikan. 4,126 positif ya. Oke, untuk bottomnya Berarti ini gimana? Nah, di sini kan? kalau dia kan Di situ. kalau sini negatif, kalau sini positif. Dari baseline Dari sini kita yang tadi gue bilang gini, sini ke sini. negatif. Ini kalau min positif. 0,56. Oke, ini enggak untuk tangki ini tidak digunakan. Ada nanti saya kasih ajari kasusnya untuk penggunaan tangki ini. Oke, kita lihat hasilnya. Kita perhatikan. Oh, ini kita lihat ya. Kalau kita belum klik ini, dia masih berupa kotak aja. Nah, makanya harus kita klik ini, update load. Nah, kita klik. Nah, ini. Dia sudah jadi tangki dia lagi. Oke. Nah, ini tangki yang tadi yang pertama. Hah? Ini tangki yang kedua. Tadi yang kalau bikin yang Oke, bisa ini merah. tampakan 3 dimensinya, ini tampakan atasnya, ini tampakan belintangnya. Tapi kalau saya perhatikan, dia tangkinya ada apa namanya? Ada kayak sekat ya, ada sekat. Oke, untuk kasus seperti begini, kita harus tangki nomor 2 full oil tank standard set ini terpaksa kita harus bikin dia menjadi 2 tangki. Baru nanti kita linkkan dia, kita gabungkan. Ya, oke. Nah, caranya begini. Nah, ini perhatikan, kan ini beda kan? Tidak sama kan dengan tangki ini kan? Nah, untuk mau buat zigzag yang di situnya caranya gini. Zigzag itu caranya kita bikin, terpaksa kita buat kita bikin tangki tambahan lagi. Kita klik lagi edit, kita add. Nah, habis itu ini nama tangkinya kita copy aja, copy taruh di situ. Nah, kemudian ini sama juga 98% aja. Nah, otomatis tangkinya density-nya harus sama. Oke, sekarang ingat, ini saya tarik garis lurus aja. Jadi saya rencana potongnya di sini tangkinya. Bisa juga kalian mau potongnya di sini, terserah. Kalau potongnya, saya jelas satu-satu ya. Kalau potongnya di sini, ini, saya kasih warna merah. Kalau potongnya di sini, tangkinya nanti adalah 2, ini dan ini. Ya, ingat ya. Tapi kalau tangkinya kalian potongnya di sini, kalau tangkinya kalian potong di sini begini, secara memanjang, artinya tangkinya 2, ini dan ini. Pilih mana suka, terserah. Nah, terserah ya. Saya ambil contoh yang tadi yang pertama. Yang pertama. Nah, ini. Perhatikan ya. Ini saya kasih nama yang tangki yang nomor 1. Ini yang tangki nomor 2. Ya. Oke. Ingat, kalau tangki yang nomor 1, yang ini ya, ingat ya, ini tangki nomor 1, saya kasih nomor 1 yang untuk ini tangki yang nomor 2 untuk ini ya. Nah, itu. Oke, nomor 1 afternya tetap sama kan? Yang ini kan? Tidak berubah kan? Nah, tapi fortnya harus berubah. Tidak lagi dia 6, ini. Dia fortnya menjadi sebentar. Ingat, sorry. Dari sini, ingat dari 0 poin ke sini dia. 375. Nah, sudah berubah dia kan? 4,143. 4,143.
Oke. Nah, untuk yang tangki nomor 2, portnya afternya adalah di sini dia. Ini dia tangkinya kan, afternya. Untuk tangki yang ini tangki yang ini. Tahu kan? Sepakat kan? Nah, otomatis ini saya copy aja, taruh di sini ya. Nah, untuk forknya adalah ini tadi 6325 yang ini kan? Nah, isi di sini 6,325. Nah, sekarang kita ke porsetnya. Nah, untuk tangki ini porsetnya tetap sama 1,55 karena tidak berubah. Tapi dia portnya di sini dia ya. Yang start porsetnya maaf. Nah, tapi karena kebetulan ini dia garis lurus, otomatis sama kan? Sama dia 4116. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini benar, tidak usah diubah. Sekarang untuk tangki nomor 2. Nah, tangki nomor 2 untuk portnya bukan ini ya. Ini dia. Ini. Nah, kita ambil lagi dimensional di dari center line ke situ 2,5. Nah, ini kita isi 2,5. Positif ya, ingat ya. Nah, untuk nilai phase starboard side-nya tetap sama karena mereka segaris ini kebetulan ya. Ingat ya. Ini kan segaris kan ini. Oke, sama. Nah, sekarang topnya kita lihat tampakan sampingnya kebetulan sama juga. Nah, kita copy aja. Nah, kita lihat ketingginya. Nah, ini dia. Nah, kita harus klik ini, ingat selalu ya, harus klik ini. Nah, ini perhatikan kan, sudah dua menjadi gabungan dua tangki kan. Nah, tampakan atasnya sudah benar juga kan. Nah, perhatikan dengan gambar ini. Nah, sudah benar dia kan. Tapi ingat, ini dia kalau kita running dia menjadi tangki masing-masing, menjadi dua tangki. Supaya dia menjadi satu tangki, kita klik ini dia, kembali ke room. Nah, ini kita geser. Nah, disinilah kita klik menjadi link dia. Apa itu, Pak? Tujuannya supaya tangki yang ini dengan ini menjadi satu kesatuan. Nah, jadi tangki yang ini dan ini kita ubah menjadi link, jadi pada saat nanti kita running, dia tidak, volumenya tidak berdiri masing-masing, dia sudah menjadi gabungan. Gimana caranya? Nah, Geser dulu. nah, coba lihat hasilnya, ini dia. Nah, ini makanya perhatikan ya, saya kasih kembalikan dulu. Ini kan? Saya kasih kembali dulu. Ini saya kasih tidak Terus kembali link lagi. Saya kasih seperti mereka independen masing-masing. Coba kalian perhatikan. Ini yang warna kuning itu namanya pipa sounding namanya. Pipa sounding. Nah, pipa sounding yang warna kuning. Nanti saya jelaskan. Lihat di sini ini dua kan? Karena di setiap tangki harus ada satu pipa sounding. Nah, pada saat saya kasih link, perhatikan, menjadi satu aja kan, tidak lagi menjadi dua. Itu artinya tangki ini sudah menjadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Oke, nah inilah dia tampakan atasnya ini. Nah, ini kita klik ini, walaupun ini dia di arsir silang, tapi dia sudah menjadi satu kesatuan, ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang, nah jadi ini kalian harus gambar sampai tangki apa namanya? Nah, sampai tangki ini forpit tank atau balas water tank, ya. Nah, kalian harus buat sampai itu. Minggu depan harus sudah siap supaya minggu depan kita bisa running. Kita bikin tabel sounding. Nah, tabel sounding, nah supaya inilah ilmu yang kalian punya, yang tidak akan orang punya. Ini saya ajarin cara supaya kalian nanti suatu saat bisa freelance. Siapa tahu ada galangan, dia bilang Yusuf